menyembah nama Tuhan. info untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfernya melalui nomor OVO yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Mari tiba saatnya kita akan menyiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan seluruh penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kayak mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, Kau pakai setiap hati kami, Kau pakai telinga kami ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Agar firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam ya Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna,
Ya, shalom anak-anak Youth GBI Padu. Tadi kita sudah memuji Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu buat kami. Tadi kami sudah memuliakan Tuhan, dan saat ini kami akan masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Nah, malam ini saudara-saudara, anak-anak Youth, kita mau berbicara tentang satu tema, waspadai kekeringan rohani. Jadi tema kita mau berbicara tentang waspadai kekeringan rohani. Saudara-saudara, tidak semua orang Kristen yang rajin ke gereja, dan juga tidak semua orang yang kelihatannya begitu hebat melayani Tuhan, posisi rohani mereka itu berada pada posisi rohani yang bertumbuh, berada pada posisi rohani yang maju ke level yang lebih tinggi lagi. Tidak semua. Tetapi ada banyak orang yang kelihatan rajin ke gereja, yang juga melayani Tuhan, padahal kehidupan rohani mereka berada pada ambang kematian rohani, berada pada ambang kekeringan rohani. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya, ini sangat berbahaya. Nah, tentunya menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan, menjadi harapan saya supaya anak-anak Youth dan juga jemaat di gereja kita bersama dengan hamba-hamba Tuhan di gereja kita, seluruh pengurus gereja berada pada posisi rohani yang bertumbuh, ya, berada pada posisi rohani yang semakin maju dan bukan mengalami kekeringan rohani. Itu menjadi doa saya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat, kita sama-sama melihat tentang rumput yang hijau di padang, atau rumput yang hijau yang kita tanam di rumah kita masing-masing, atau kita lihat di pinggir-pinggir jalan tentang rumput-rumput yang hijau. Kalau kita melihat di satu waktu bahwa rumput-rumput yang hijau yang kita jumpai sudah mulai kering, sudah tidak enak dipandang tentunya, saudara-saudara, tentunya penyebabnya kita tahu bersama. Kita akan tahu bersama penyebabnya. Penyebabnya itu karena tentunya tanahnya itu sudah kering, karena sudah tidak disirami air lagi, sudah tidak ada air lagi di tanah tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Rumput itu sudah tidak ada asupan air lagi, sehingga membuat rumput itu menjadi kering, sehingga rumput itu sudah tidak enak dipandang. Saudara-saudara, nah demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita mengalami kekeringan rohani, maka rohani kita di hadapan Tuhan itu sudah tidak enak dipandang sama Tuhan. Kalau kita mengalami kekeringan rohani, kita boleh kelihatan rajin ke gereja, kita boleh kelihatan melayani Tuhan dengan begitu hebat, padahal di hadapan Tuhan sudah tidak enak dipandang. Nah, saudara-saudara, saya mau berkata begini kepada kita. Kalau saudara-saudara mengalami kekeringan rohani saat-saat ini, atau juga saat-saat ini saudara-saudara berada pada pertumbuhan rohani yang baik, tentunya kita tahu bersama, kita bisa nilai bersama, saya maju, saya bertumbuh atau tidak, saya kering rohani atau tidak. Tentunya kita tahu, ya, kita bisa menilai kalau kita bertumbuh atau sebenarnya kita sudah mengalami kekeringan rohani. Orang mungkin melihat tentang penampilan kita yang baik, ya, banyak orang melihat penampilan kita yang baik. Orang mungkin melihat tentang kalau kita kemana-mana kita kelihatan rapi, melayani Tuhan juga rapi, begitu kan? Kalau melayani Tuhan sama-sama seragam, kalau ke gereja juga pakai seragam, ya bagus kelihatan, indah kelihatannya di pemandangan mata manusia. Apalagi sudah pakai jas dan melayani Tuhan, begitu kan? Ya, sudah pakai perlengkapan ibadah yang keren, begitu kan? Kelihatannya kita adalah orang-orang yang rohani. Tetapi sekali lagi bahwa kita tahu posisi rohani kita maju atau tidak, bertumbuh atau tidak, kering atau tidak, mengalami kekeringan rohani atau tidak, kita sendiri yang tahu menilainya. Nah,
Saudara-saudara, untuk itu malam hari ini coba kita akan belajar bersama-sama. Kita mau menilai bersama-sama, kita mau melihat bersama-sama apakah posisi rohani saudara, posisi rohani saya itu berada pada posisi rohani yang bertumbuh, atau justru sebaliknya kita pada saat ini berada pada posisi rohani yang mulai mengalami kekeringan rohani. Ya, mari coba kita lihat, kita akan menilai bersama-sama. Nah, yang pertama, bahwa tanda-tanda kalau kita mulai mengalami kekeringan rohani, tandanya adalah kita mulai kehilangan gairah untuk meluangkan waktu berdoa. Dengar baik-baik, kita mulai kehilangan gairah untuk meluangkan waktu untuk berdoa. Saudara-saudara, ada banyak cerita tentang ketika orang baru terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru percaya, baru bertobat, baru lahir baru. Maka yang terjadi adalah orang begitu semangat untuk berdoa. Ketika ada doa di gereja, ada doa dimanapun, maka biasanya orang-orang yang seperti ini begitu luar biasa, begitu semangat di dalam apa? Meluangkan waktu untuk berdoa. Bukan saja hanya di gereja mereka berdoa, tetapi sesering mungkin mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Nah, saya mau berkata dulu begini kepada kita, saudara-saudara. Salah satu pengertian daripada doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan sesering mungkin dengan tidak bosan-bosan. Ya, jadi doa itu adalah di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan sesering mungkin dengan tidak bosan-bosan. Nah, di dalam Lukas pasal 18 ada perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, kata Alkitab. Ya, ada perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Saudara-saudara, di dalam perumpamaan itu yang diceritakan oleh Yesus, ada seorang ibu janda yang datang kepada hakim yang tidak benar itu untuk membela perkaranya, untuk menyelesaikan perkaranya. Tetapi Alkitab berkata bahwa hakim itu tidak mau menggubris perkara dari si ibu janda. Tetapi apa yang terjadi? Ibu janda itu setiap hari dia tidak putus asa, dia tidak bosan-bosan, dia meluangkan waktu terus-menerus untuk datang kepada siapa? Kepada hakim yang tidak benar itu. Dan pada akhirnya Alkitab menceritakan, akhirnya hakim yang tidak benar itu membela, menyelesaikan masalah daripada ibu janda tersebut. Ya. Nah, menjadi satu pertanyaannya, mengapa pada akhirnya hakim yang tidak benar itu menyelesaikan perkara dari ibu janda? Karena ibu janda tadi itu sering mungkin dia datang dengan tidak bosan. Akhirnya hakim yang tidak benar itu iba, jatuh belas kasihan, dan akhirnya menyelesaikan masalah daripada si janda tersebut. Nah, saya mau membaca dulu. Alkitab berkata begini di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat pertama, firman Tuhan berkata begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Yesus berkata supaya berdoa itu jangan apa? Jangan jemu-jemu. Nah, kalau kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan kalimat berdoa dengan tidak jemu-jemu, kalimat berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya adalah tidak berhenti berdoa. Jadi saya mau mengajarkan kita, saya mau mengajarkan diri saya, memberikan dorongan, memberikan motivasi supaya kita jangan berhenti berdoa. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, jangan berhenti berdoa. Setelah Tuhan menjawab doa kita juga jangan berhenti berdoa. Tetap berdoa buat banyak hal. Ya, tentunya kalau kita berdoa banyak hal yang bisa kita doakan. Lalu pengertian tentang kalimat berdoa dengan tidak jemu-jemu tentunya, saudara-saudara, adalah tidak menjadi lemah, ya, tidak menjadi kendur, tidak menjadi jarang-jarang berdoa. Jadi kalau kita punya banyak kesibukan ataupun kita punya banyak masalah yang memang kita hadapi, tetap kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita jangan menjadi lemah, tetap berdoa. Semakin banyak masalah justru semakin juga banyak berdoa. Tidak ada masalah juga ya, tidak banyak masalah, tetap juga semakin banyak berdoa. Jangan kendur ya, atau jangan kendor begitu kan? Ya. Jangan kita menjadi
orang yang pada akhirnya jarang-jarang berdoa. Ya kalau mau berdoa ya mau berdoa, kalau tidak mau berdoa ya udah tidak berdoa. Jangan kita menjadi orang-orang yang asal-asalan saja. Lalu Alkitab berkata bahwa di dalam perumpamaan tadi Yesus bilang supaya kita diajarkan jangan kita berdoa dengan jemu-jemu ya. Jadi jangan berdoa dengan jemu-jemu, artinya saudara, jangan sampai kita ini kehilangan semangat berdoa. Saya mau berkata kepada kita hari-hari ini jangan kehilangan semangat berdoa. Semangat berdoa itu justru harus ditingkatkan. Ya, walaupun kita punya banyak kesibukan, tetap semangat berdoa juga harus ditingkatkan. Nah, berdoa dengan tidak jemu-jemu maksudnya juga adalah supaya kita diajarkan jangan tawar hati di dalam kita berdoa. Maksudnya ketika kita punya segudang persoalan, akhirnya kita mulai tawar hati, ya sudahlah, tidak usah berdoa atau tidak berdoa sama saja, ya begitu-begitu saja keadaannya. Justru Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan kita supaya kita jangan berdoa jemu-jemu, ya jangan bosan-bosan berdoa. Seperti apa? Seperti yang sudah dilakukan oleh perempuan janda tadi. Dia datang kepada hakim yang tidak benar, tapi justru karena dia berdoa terus-menerus kepada hakim, dia datang terus-menerus kepada hakim, dia selalu berharap kepada hakim yang tidak adil. Akhirnya hakim bela. Nah, Tuhan juga demikian. Allah kita adalah Allah yang melebihi dari hakim yang tidak benar tadi. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, ya dengan tidak bosan-bosan, dengan tidak tawar hati, dengan tidak kehilangan semangat, dengan tidak menjadi lemah, satu waktu Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Saya mau membaca firman Tuhan berkata begini, Daud berkata begini di dalam Mazmur pasal yang ke-34, Mazmur pasal 34 ayat 17, atau kalau di dalam handphone kita atau tablet kita itu ada di dalam ayat yang ke-18. Firman Tuhan bilang begini, Daud bilang begini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Wah, ini ayat menarik sekali. Apabila orang benar itu berseru-seru, kata Alkitab, maka Tuhan mendengar. Lihat, Tuhan mendengar. Yang kedua, Tuhan melepaskan mereka dari apa? Segala kesesakan. Saudara-saudara, ini adalah satu pengalaman dari Daud. Bagaimana Daud mau ceritakan kepada saudara hari ini, malam ini, dan juga kepada saya, bahwa pengalaman dia ketika ada di dalam satu pergumulan yang sangat berat, maka kita berkata dia berseru-seru kepada Tuhan. Nah, kita lihat nih, apa yang dimaksud dengan pengertian berseru-seru. Nah, berseru-seru ternyata adalah pengertiannya adalah berteriak di hadapan Tuhan. Berteriak di hadapan Tuhan karena merasa butuh Tuhan. Jadi tidak salah kalau kita juga berdoa memang harus bersuara. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita yang di hati kita tidak omongkan, ya. Tapi ada kalanya atau ada waktunya juga di mana Tuhan mau supaya ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat luar biasa, persoalannya, pergumulannya, kita saudara-saudara diajarkan oleh Alkitab supaya kita juga berdoa berseru-seru. Artinya kita berteriak di hadapan Tuhan karena kita butuh Tuhan. Dan ini yang apa yang dilakukan oleh Daud. Daud punya begitu banyak musuh yang mau membunuhnya, termasuk anaknya juga mau membunuhnya. Tapi Alkitab berkata Daud berdoa, dia berseru-seru di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Alkitab bilang apa? Daud menyaksikan, menceritakan Daud selalu apa? Dilepaskan oleh Tuhan dari segala persoalan yang dialami, ditolong oleh Tuhan. Sehingga apa? Daud bisa lepas dari segala kesesakan. Saudara-saudara, berdoa dengan berseru-seru. Kata berseru-seru artinya juga adalah menangis, ya. Berseru-seru artinya ini menangis dengan keras. Jadi berseru-seru itu artinya menangis dengan keras, ya.
Tentunya untuk apa menangis dengan keras? Untuk mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Daud. Dia berdoa dengan berseru-seru kepada Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dia menangis. Nah, menjadi pertanyaan saya, hari-hari ini yang kita jalani, apakah kita hari-hari ini merasa tidak jemu-jemu berdoa? Apakah hari-hari ini kita selalu berseru kepada Tuhan, ya? Karena kita merasa butuh Tuhan, kita teriak sama Tuhan. Karena kita merasa butuh Tuhan. Apakah hari-hari ini kita masih nangis berdoa? Ya, kita masih nangis, artinya menunjukkan bahwa satu kesedihan yang dalam dari diri kita karena begitu berat pergumulan yang kita alami, dan kita membutuhkan Tuhan, kita mengharapkan belas kasihan Tuhan. Apa kita masih nangis berdoa di hadapan Tuhan atau biasa saja? Jadi ini ya, kalau kita sudah mulai mengalami kekeringan rohani, ini hati-hati. Artinya kita sudah mulai, saudara-saudara, jenuh, bosan, tidak bergairah lagi, tidak punya semangat lagi untuk berdoa. Nah, ini bahaya, hati-hati. Cuma saudara yang tahu, cuma saya yang tahu apakah kita saat-saat ini berada pada posisi rohani yang bertumbuh atau tidak. Nah, untuk itu saya tetap berharap kita tetap hidup di dalam doa, ya. Jangan bosan-bosan berdoa. Seperti seorang janda tadi yang dia tidak bosan-bosan minta pertolongan kepada hakim yang tidak benar, tapi pada akhirnya hakim itu menolong dia. Nah, yang kedua, satu lagi ya, saudara. Yang kedua, tanda-tanda kita mulai mengalami kekeringan rohani adalah mengetahui banyak firman. Artinya kita mengetahui banyak firman Tuhan, tapi kita tidak benar hidup di dalamnya. Nah, ini bahaya. Jadi tanda yang kedua bahwa kita mulai mengalami kekeringan rohani, kita ini mengetahui banyak firman. Saudara mengetahui banyak firman, saya mengetahui banyak firman, tapi tidak hidup di dalam firman itu. Nanti sebentar saya akan memberikan contoh di dalam bagian ini. Kita baca dulu, Alkitab berkata begini. Yakobus pasal 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata begini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang beriman kepada Tuhan, artinya apa? Beriman kepada Tuhan adalah percaya Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita percaya Tuhan, berarti kita harus melakukan aturan main Tuhan, yaitu firman Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara beriman kepada Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, saya juga, kita mesti lakukan aturan-aturan main Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kita lakukan aturan main Tuhan itu, kita lakukan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, jadi percaya Tuhan itu tapi tidak mengikuti aturan main Tuhan, itu sama saja percuma alias mati. Jadi percaya Tuhan tapi kita tidak melakukan aturan-aturan main Tuhan, yaitu firman Tuhan, ya percuma alias mati. Sehingga firman Tuhan berkata begini, Yakobus 2 ayat 14 bilang begini. Yakobus pasal 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Kalau saudara mengatakan mempunyai iman, saya juga mengatakan mempunyai iman, saya percaya sama Tuhan, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Artinya apa tidak mempunyai perbuatan di sini? Artinya dia tidak mempunyai perbuatan firman Tuhan itu tidak dilakukan. Aturan-aturan Tuhan, aturan firman Tuhan itu tidak dilakukan. Dan Alkitab berkata ya percuma. Tidak ada gunanya. Nah, saya mau kasih contoh sedikit lagi ya. Saya mau kasih contoh begini. Di dalam Alkitab ada contoh tentang orang beriman kepada Tuhan yang kelihatan hebat, tetapi ternyata tidak berbuat kasih. Jadi orang hebat, sesuai dengan apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa ada orang rajin ke gereja, ada orang melayani Tuhan, tapi rohaninya mati. Nah, ini contohnya ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Jadi di dalam Alkitab, saudara-saudara,
ada kisah di mana Alkitab itu memberikan satu perumpamaan, ya. Jadi Tuhan memberikan satu perumpamaan di dalam satu cerita Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-10. Dalam Lukas pasal yang ke-10, Yesus memberikan satu perumpamaan kepada salah satu ahli Taurat. Jadi Yesus memberikan perumpamaan kepada salah satu ahli Taurat. Ahli Taurat ini artinya orang yang banyak tahu tentang firman, banyak tahu tentang Taurat, hukum Taurat. Ya, bicara tentang firman, banyak orang yang tahu tentang kebenaran, yaitu ahli Taurat. Tapi Yesus memberikan satu perumpamaan kepada ahli Taurat itu, ya, karena ahli Taurat ini mau mencoba Yesus, lalu Yesus memberikan satu perumpamaan. Nah, perumpamaannya begini, saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 10 itu, kita tidak usah baca. Ceritanya begini, ada seorang, Yesus bilang ada seorang dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Dari Yerusalem dia pergi ke Yeriko. Tiba-tiba di tengah jalan, Alkitab berkata, atau Yesus memberikan perumpamaan ini, orang yang dari Yerusalem ke Yeriko dirampok di tengah jalan. Bukan cuma dirampok, dipukul, dan Alkitab berkata hampir mati. Lalu para penjahat itu meninggalkan dia begitu saja di jalan. Nah, coba kita lihat nih apa yang terjadi. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa sebenarnya kita orang-orang yang kelihatan rohani, ya, tetapi padahal kita sementara mengalami kekeringan rohani nih. Contohnya nih, Alkitab bilang apa? Ada imam. Yang pertama, ada imam yang lewat melihat orang itu yang terkapar di tengah jalan. Tapi Alkitab berkata dalam perumpamaan itu, imam itu lewat, dia tidak menolong. Siapa imam itu? Imam itu adalah termasuk hamba-hamba Tuhan. Imam itu adalah orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, yang memberikan makanan rohani kepada umat Tuhan, kepada jemaat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak mau menolong. Nah, kita lanjut dulu ya. Lalu yang kedua, Alkitab bilang apa? Ada orang Lewi. Orang Lewi itu siapa? Di dalam Alkitab itu menceritakan orang Lewi juga itu adalah orang-orang yang melayani di dalam rumah Tuhan. Artinya orang-orang yang juga melayani Tuhan. Itu intinya. Lalu ketika orang-orang yang melayani Tuhan ini, yaitu orang Lewi itu, melihat orang yang sudah terkapar tadi, yang sudah dirampok tadi, hampir mati, juga tidak mau menolong. Padahal orang yang banyak tahu firman Tuhan tidak mau menolong. Orang yang banyak mengajar firman Tuhan tetapi tidak mau menolong. Malah muncullah, Alkitab berkata, ada orang Samaria yang baik hati. Ada satu orang Samaria yang baik hati yang ketemu dengan orang yang tadi dihajar perampok, ya, dan hampir mati. Justru orang Samaria ini yang menolong. Kalau saudara tahu, orang Samaria itu adalah apa? Orang Samaria ini biasanya adalah orang yang bermusuhan dengan orang Yahudi. Orang yang bermusuhan dengan orang Yahudi, orang yang bermusuhan dengan orang Israel. Saudara-saudara, justru mereka ini yang menolong si orang yang terkapar tadi, yang dipukul sama perampok. Ya, bukan orang Yahudi yang menolong, tapi orang Samaria yang dianggap musuh sama orang Yahudi, justru yang menolong. Orang yang dianggap tidak beriman kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, justru orang Samaria ini yang menolong. Saudara-saudara, nah apa pengajaran atau pelajaran yang perlu kita pelajari, bahwa sebetulnya ya berkaitan dengan kekeringan rohani, bahwa tadi lihat nih, ada imam, ada Lewi yang orang-orang rohani, tetapi sebenarnya mereka tidak bertumbuh secara rohani, cuma mengajar, cuma melayani Tuhan dalam bidang apapun, tapi mereka sebenarnya tidak bertumbuh secara rohani. Sama nih kita ini juga, kita boleh rajin ke gereja, kita melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya sebetulnya kita ini tidak bertumbuh secara rohani, tidak mau berbuat baik, tidak ada tindakan untuk berbuat sesuatu tentang firman Tuhan, melakukan firman. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi, bahwa dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan tidak melakukan firman adalah mati. Sama, saudara-saudara,
jangan sampai kita kelihatan rajin ke gereja, kita kelihatan melayani Tuhan, tapi sebetulnya kita sementara berada pada kekeringan rohani. Oke, saya kira sudah waktunya berjalan terus, sudah cukup. Sekarang nanti kita lanjutin lagi. Jadi saya berkata kepada kita sebelum kita berdoa adalah mari kita anak-anak youth, termasuk saya juga sebagai hamba Tuhan, mari kita waspadai ya, supaya jangan terjadi kekeringan rohani di dalam hidup kita. Mari kita tingkatkan kualitas doa kita. Dan juga yang kedua, apa yang kita bisa pelajari pada malam hari ini, saudara, kita tahu banyak firman, kita juga harus melakukan firman itu. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, dalam beberapa menit yang sudah berjalan, kami sudah dengarkan firman Tuhan. Berkati setiap firman yang kami dengar malam ini menjadi berkat buat kami semua. Jadi berkat buat anak-anak youth, menjadi berkat buat siapapun yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Terima kasih Bapak Surgawi, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami. Mari Tuhan turunkan segala berkat bagi kami semua. Mari anak-anak youth angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Mari pulanglah, bawalah seluruh berkat yang luar biasa ajaib dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi setiap hati kita, penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Oke, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.